Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Jerry. Ya, pada pembelajaran kali ini kita lanjut ke bab 2 ya, yaitu materi pelajaran kita hari ini adalah iklan, slogan, dan poster. Tentunya kalian pasti pernah menemukan ketiga hal ini. Di mana saja? Oke, kita akan lanjutkan dulu sebelum kalian menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan pembuka kita. Oke, tujuan kalian mempelajari materi bab 2 ini yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster. Nah, nanti disuguhkan iklan atau slogan atau poster, kemudian kalian mengidentifikasi informasi apa yang disampaikan melalui iklan tersebut. Kemudian yang berikutnya kalian mampu menyimpulkan isi iklan, slogan, ataupun poster ya. Oke, kita lanjutkan. Amati contoh iklan, slogan, dan poster berikut. Amati maksudnya adalah cermati perbedaan dari iklan, slogan, dan poster ya. Apa yang membedakan dari ketiganya ini? Contoh yang pertama adalah contoh iklan. Yang pertama iklan kolom. Di sana ada gambar. Yang kedua adalah iklan baris dan di sana semuanya menggunakan teks. Bisa kalian simpulkan sendiri. Kita lanjut. Kemudian ada iklan penawaran. Oh, ada iklan penawaran ya. Dan yang kedua adalah iklan pengumuman. Pengumuman ini biasanya disampaikan oleh perusahaan ya. Tentang penerimaan karyawan baru mungkin. Atau sekolah juga bisa menyampaikan informasi melalui sebuah iklan. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah contoh slogan. Rajin belajar, pasti pintar. Damai di bumi, damai di hati. Damai di bumi, damai di hati. Contoh poster. Lihat poster pendidikan di sana. Ada anak-anak SD ya. Mereka sedang melakukan aktivitas mungkin kesenian. Kemudian poster hiburan. Oh, di sana ada band Wali mungkin akan tayang. Ini tahun 2009 kemarin ya. Oke. Poster niaga atau bisnis berjualan ya. Poster-poster yang biasanya ditempel di dinding warung. Nah, itu adalah poster niaga. Kemudian poster kegiatan layanan masyarakat. Ayo pilah sampah kita. Jadi pada poster di sana digambarkan ada 3 warna. Dan masing-masing tong sampahnya itu berbeda isi sampahnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga poster layanan masyarakat juga. Poster layanan masyarakat ini berarti dia tidak diperjualbelikan ya. Tidak ada keuntungan yang didapat, keuntungan keuangan ya. Di sana imunisasi. Punya balita? Ditimbang di posyandu ya. Nah, anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai. Oke. Ciri-ciri iklan yang pertama isinya menggugah, mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi dan memberi perhatian. Jadi isinya itu menggugah konsumen atau kita ini supaya bisa mengikuti atau membeli. Yang kedua bersifat informatif, yaitu kata-katanya harus jelas, bersahabat, komunikatif ya, tidak bertele-tele, apalagi sampai mengabaikan durasi penayangan. Jadi iklan yang terlalu panjang itu juga tidak bagus ya. Yang ketiga bahasanya komunikatif, rangkaian kalimatnya membuat konsumen nyaman, senang, tentram, dan menghibur. Yang keempat bersifat persuasif atau mengajak, jadi iklan itu selalu mengajak ya, supaya orang melakukan sesuatu. Yang kelima ditampilkan di media cetak, koran atau majalah, dan media elektronik, televisi, radio, atau juga film. Kalau kita saksikan film-film seperti film di SCTV itu ya. Nah, di dalam film itu disuguhkan iklan-iklan. Nah, itu adalah salah satu iklan yang ditayangkan di media elektronik. Nah, kemudian berbagai kepentingan penggunaan iklan. Yang pertama, perusahaan bisnis komersial, yaitu mereka dapat menjual barang dan jasa.
Yang kedua, dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan, misalnya perekrutan karyawan, ya. Perusahaan membutuhkan karyawan sehingga mereka mengumumkan informasi melalui iklan, entah itu melalui media cetak ataupun media elektronik. Yang ketiga, pemerintah dapat menyebarkan informasi dan memberi layanan kepada masyarakat seperti imunisasi, ya, seperti akan diadakannya pemilu. Itu adalah layanan iklan masyarakat. Yang keempat, orang perorangan dapat menjual dan membeli barang-barang pribadi, ya. Nah, kemudian iklan itu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Jadi iklan itu harus menarik, ya, tidak membosankan. Iklan itu harus menggugah perasaan orang, bagaimana supaya iklan itu bisa menjadi menarik, ya. Sasarannya yaitu masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan dan tinggalnya berpencar-pencar, jadi ada di seluruh pelosok negeri. Ya, iklan ini digunakan untuk menyampaikan gagasan, produk, dan jasa. Kalau ditinjau dari isinya, iklan itu harus objektif dan jujur, tidak boleh dilebih-lebihkan, apa adanya, supaya membuat orang itu tidak kecewa ketika kita membeli produk yang ditawarkan melalui iklan ini. Yang kedua, iklan itu harus menarik. Jika tidak menarik, pembeli atau konsumen tidak akan menggunakan jasa yang ditawarkan, ya. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sara, agama, ras, ya, suku. Kemudian ditinjau dari segi bahasa, iklan harus mudah dipahami. Iklan itu harus mudah dipahami, mudah diingat, dan dia harus bersifat mengajak, menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Itulah beberapa segi bahasa iklan, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklan adalah sebuah ajakan atau bujukan kepada para pembaca atau mungkin pendengar melalui radio maupun penonton melalui televisi yang menerima informasi tersebut untuk memakai atau menggunakan segala macam hal yang ditawarkan dari sumber tawaran tersebut, dan tindakan tersebut menguntungkan bagi si pembuat iklan. Lebih mudah kita dapat menemukan iklan ini di televisi, ya. Kemudian di YouTube itu juga ada. Kalau kalian menyaksikan YouTube secara streaming atau online, itu ada iklannya di sana. Saya berikan tugas 5 untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama soalnya adalah tuliskan pengertian iklan. Sudah ada di slide sebelumnya. Yang kedua, tuliskan berbagai kepentingan penggunaan iklan. Sudah ada di slide sebelumnya. Silakan dijawab. Dan jangan lupa tambahkan nama lengkap, kelas, mata pelajaran, tugas kelima, dan alamat. Oke? Sampai di situ paham? Saya cukupkan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk materi ini minggu ini, dan kita lanjutkan minggu depan. Sampai jumpa.